Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Jamaah Masjid An-Nur Kergon ingkang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita insyaallah akan mengkaji doa-doa agar kita dapat istiqomah dan kita dapat husnul khotimah. Jamaah ingkang kula muliakan karallah, rupanya tema yang sudah pernah kita bahas niku wonten ten panduan kurikulum pesantren lansia nggih, dari Al-Kaba'irud Dzunub nggih pernah kita bahas. Sebetulnya saya ingin meneruskan Al-Kaba'irud Dzunub karena memang literasi kitab Arabnya dereng gadah. Di kitab terkait panduan pesantren lansia, beban dosa di usia tua niku kan kaitannya dengan Al-Kaba'irud Dzunub. Kemudian pernah kita baca Iddatus Shabirin wa Dzakiratus Syakirin, bagaimana menghadapi ujian-ujian dikala masa tua tiba. Kemudian juga pernah kemarin kita sempat membahas bila masa tua tiba apa yang harus kita lakukan. Nah, pada kesempatan berbahagia ini saya ingin berusaha menghafal, juga panjenengan menghafal terkait doa-doa agar kita dapat istiqomah dan husnul khotimah. Persiapan menjelang lansia niku penting sekali. Penting sekali jamaah. Inamal a'malu bi khawatimiha, amal niku tergantung akhirnya. Masa tua niku pasti, itu tidak bisa kita pungkiri. Tapi belum tentu setiap orang yang tua niku dewasa dan mau mempersiapkan diri. Namanya ulama Abdillah Al-Aizar, beliau pernah ngendiko, rumah hunian manusia niku wonten kalih. Yang pertama ada yang di atas bumi yaitu rumah, dan ada yang di bawah bumi. Niku napa? Yang di bawah bumi, alam kubur. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa manusia ketika rumahnya di atas bumi dia bangun semewah-mewahnya, semegah-megahnya, berapa lama kaki dia akan hidup kira-kira jamaah? Paling 100 tahun sudah mentok, 70 tahun, 80 tahun itu sudah nggak bisa menikmati lagi. Lah, rumah yang ada di bawah bumi, kuburan, kita tinggal sampai nanti hari kiamat. Itulah yang perlu kita persiapkan. Imam Hasan Al-Basri ngendiko terkait tentang rezeki. Sesungguhnya hatiku, aku tahu bahwasanya rezekiku tidak akan pernah diambil orang lain. Oleh karena itu hatiku tentram. Terkait masalah amal, sesungguhnya aku tahu amalku tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Oleh karena itu aku semaksimal mungkin mempersiapkannya. Terkait kematian juga beliau berkata, jamaah ingkang kula muliakan karallah, kematian itu sudah pasti, sehingga aku persiapkan bekal sebaik-baiknya ketika aku menghadap Allah. Terkait bantuan Allah, kata Imam Hasan Al-Basri, sungguh setiap makhluk itu pasti Allah berikan pertolongan, sehingga aku malu ketika aku berbuat maksiat kepadanya. Para hadirin ingkang kula muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, orang yang bahagia adalah di antara tanda-tanda orang bahagia kula kumpulkan di sini. Dan sebelum kita bahas terkait doa-doa agar kita husnul khotimah dan istiqomah, orang yang bahagia, kata para ulama, semakin bertambahnya ilmu seseorang, semakin rendah hati dan bertambahnya kasih sayang. Semakin bertambahnya ilmu berarti semakin tawadhu jamaah. Semakin bertambahnya amal
semakin bertambahnya rasa takutnya ia kepada Allah. Ya, berarti ini panjenengan perlu koreksi. Tanda-tanda kebahagiaan seseorang, ilmunya tambah, semakin tawadhu dia. Ketika amalnya tambah, justru dia semakin takut apakah amalku ini diterima di sisi Allah atau tidak. Bainal khauf wa roja, antara rasa takut dan harap kepada Allah. Semakin umur bertambah, semakin berkurang perasaan rakus terhadap dunia. Semakin bertambahnya harta, semakin bertambahnya kedermawanan dan kemurahan hati. Itu terkait almal, harta. Tadi ilmu, amal, umur, harta. Kemudian terkait dengan aljah. Aljah itu jabatan. Semakin tinggi jabatan seorang, semakin dekatnya dia dengan rakyat. Jamaah ingkang kula muliakan karo Allah Subhanahu wa taala. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirat wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, carilah apa yang telah Allah berikan kepadamu, yaitu berupa surga. Janganlah engkau melupakan, engkau hanya hidup sementara di dunia ini, maka carilah dunia ini sebagai bekal menuju negeri akhirat, negeri kekal abadian. Ketika kita lalai, ketika dunia kita gunakan untuk kesombongan, ketika dunia ini kita gunakan untuk melampaui batas, sehingga seakan-akan neraka ini berkata kepada orang tersebut, engkau akan meninggalkan semua hartamu kecuali bagianmu yang secuil, yaitu kain kafan. Para hadirin kang kula muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah panjenengan ten mriki tasih istiqomah nggih. Istiqomahnya seseorang itu kaitannya erat dengan ia cinta kepada Allah. Karena hobi niku kan kaitannya dengan cinta. Sesibuk apapun, ketika seseorang dia hobi dengan sesuatu, pasti dia akan sempat ke. Pasti dia akan menyempatkan waktu. Nek belajar agama, kita sediakan di sisa-sisa waktu kita, yakinlah orang tersebut tidak akan paham agama. Belajarnya nek mung lego. Nggih, apa meneng tiga fenomena di antara kaum muslimin. Wonten sing belajar agama saenake dhewe. Nek misalnya saenake dhewe niku nek seneng kali ustate dia datang. Tapi nek tidak senang dengan ustadznya, mendingan dia tidak hadir. Dan juga terkait dengan temanya kayak aku kurang pas, ya nggak datang. Padahal dia sudah lama ngaji. Ada juga apabila ustadz ternama datang dari luar kota, dia berusaha menyempatkan waktu datang. Mudah-mudahan sih niatnya ikhlas. Terkadang kan pengen ketemu, nggih, ada niat yang lain, nggih. Ada yang terakhir, yang terbaik adalah ketika dia mengkaji, nggih, dia duduk di majelis ilmu, dia mengikuti pengajian rutinan, misalnya dia istiqomah di dalamnya ngaji tafsir, napa mulai ngaji kitab tauhid, ngaji perkara hadis halal haram, niku yang paling sae. Sama yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, di fenomena arus globalisasi ini, maka banyak di antara kita ini yang ikut terpengaruh. Maka pentingnya dibutuhkannya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, terutama dengan doa. Saat ini ketika kita terlalu gandrung dengan medsos, tidak kontrol bermain HP, akhirnya terkadang yang akan timbul adalah seorang ini emosinya tidak stabil, emosinya tidak terkontrol. Karena apa? Karena kebanyakan main HP, jamaah. Kebanyakan kecanduan gadget, sehingga hati gelisah ketika nggak memiliki kuota, dia nggak tenang sudah. Ya memang itu sebuah hal yang kita butuhkan, tapi ketika dibandingkan ketenangan terluputkan dari ketaatan,
penyasalannya itu berbeda. Nah, perlu kita koreksi. Manusia itu diciptakan penuh dengan keluh kesah, tidak ada habis-habisnya. Sing wong saiki pingin urip kaya wong sing biyen, sing wong biyen pingin urip kaya wong sing saiki. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan penuh dengan sifat keluh kesah. Itu tidak bisa kita pungkiri. Makanya di dalam bermain HP ini, ketika seseorang ingat, apakah engkau mau, kata Rasulullah, aku berikan sebuah kalimat ketika engkau marah, kalimat tersebut akan menghilangkan kemarahanmu. Rupanya doanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan ketika jengkel istighfar. Ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ada beberapa qiyat. Mengapa ketika sedang marah mengucapkan ta'awud jamaah? Para ulama di tadabbur doa, mereka menyebutkan marah itu datangnya dari setan. Ketika seseorang marah, ia tidak terkontrol dan akan merusak, akan melampiaskannya dengan apapun yang ada di sekitarnya, sehingga ketika ia berlindung kepada Allah dari sifat yang semacam ini, dari sifat yang disenangi oleh setan, maka dia akan terbebaskan dari sifat marah. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, dunia ini bagaimanapun pasti akan berubah. Dunia ini terus mengalami perubahan. Yang terpenting kita sebagai hamba Allah, ingat kita ini tercipta. Kita ini ada yang menciptakan. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia mengira mereka diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja? Tidak, kita ini tercipta. Ingat, hidup kita ini ada tujuannya. Nanti ketika kita meninggal dunia akan kembali kemana? Kita yakin jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sering dan sudah sadar betul banyak hikmah ceramah yang kita dengarkan. Tapi yang menjadi pertanyaannya, siapakah yang mau betul-betul meresapinya dan mendengarkannya dan mengambil manfaat dari mau'izatul hasanah? Kemudian panjenengan merenungkan, kemanakah engkau ayunkan langkah kakimu? Ke surganya Allah kah atau ke nerakanya Allah? Pada hadirin ingkang kula muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa aman selagi kita di dunia ini hingga engkau tahu persis perjalanan akhirmu, finishnya menuju kemana. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, senantiasa koreksi diri kita. Kita lanjut di pembahasan terkait doa agar kita dapat istiqomah dan menuai husnul khotimah. Di kitab ini disebutkan yang pertama adalah doa memasuki usia 40 tahun. Doa agar istiqomah dan husnul khotimah di dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Di antara panjenengan pasti sudah ada yang hafal. Panjenengan dengarkan dulu, nanti kita coba menghafal bareng-bareng. Doanya adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi auzi'ni, kita artikan dulu, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku an ashkura ni'mataka allati, untuk selalu mensyukuri nikmatmu, an'amta alayya, yang telah engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan, agar aku selalu istiqomah beramal soleh, tardahu, dalam rangka mencari ridhamu, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah pada anak keturunanku, ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin,
Sesungguhnya aku bertobat kepada engkau dan aku termasuk orang yang menyerahkan diri. Keutamaan doa ini, para ulama menjelaskan bahwa doa di atas ditunjukkan untuk orang-orang yang memasuki usia 40 tahun. Doa ini bertujuan agar Allah menjadikan hamba yang bersyukur, kemudian senang beramal soleh, dikaruniai anak yang baik-baik, soleh-solehat, selalu bertobat dan istiqomah sampai akhir hayat menyebut. Berarti 5 jamaah bersyukur, senang beramal soleh, dikaruniakan keluarga yang taat, bertobat dan selalu istiqomah. Wa inni minal muslimin. Jamaah ingkang kula muliakan karo Allah, coba kita baca bersama-sama nggih, biar panjenengan motoriknya jalan nggih. Jadi wonten rencang niku gadah ibu usia 92 tahun. Jadi memang di usia seperti itu harus dirangsang terus jamaah, biar tidak terjadi kepikunan. Disetelkan al-waqiah, al-muluk, setiap harinya diajak komunikasi, dipancing dengan kalimat agar dia merespon. Nah ini coba kita menggunakan anugerah akal yang telah Allah berikan kepada kita untuk menghafal doa-doa yang penting. Nek panjenengan butuh, nanti doanya bisa difotokopi atau nanti saya fotokopikan. Nek panjenengan purun, ini kan dikumpulkan atau ditulis. Kalau mau tak tuliskan cepat, ini ada 11 keterangan, 11 doa. Robbi auzi'ni, monggo. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sudah hafal ya Pak Nafal ya? Sudah hafal Pak Iqbal ya? Surat Al-Ahqaf ayat 15. Robbi auzi'ni. Kita coba merenungkan sebentar. Robbi auzi'ni. Niku seperti ada yang diriwayatkan di sini dalam surat An-Naml juga. Dalam surat An-Naml ini doanya Nabi Sulaiman. Sama jamaah. Doa agar dimasukkan golongan orang yang soleh. Mengapa ditandai dengan Robbi auzi'ni, ya Allah anugerahkanlah kepadaku, berikanlah kepadaku, karena ketaatan itu sebuah anugerah. Ketaatan itu tidak ada yang namanya garis keturunan dari dzurriyyah, misalnya para nabi, dzurriyyahna Rasulullah SAW itu tidak jamaah. Bahkan sebaik apapun nasabnya, ketika dia tidak diikuti dengan amal soleh, maka nasab itu tidak ada manfaatnya. Sehingga di sini auzi'ni, anugerahkanlah kepadaku, artinya tidak ada hati yang betul-betul dia sombong. Ini kan lantaran nasab ya wajar, ini lantaran amalku, tidak. Robbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati. Nah dari ayat ini, pilar untuk menuju atau mengarungi kehidupan itu hanya 3 jamaah. Pilar untuk menuju kebahagiaan hidup itu hanya 3. Yang pertama bersyukur. Syukur niku lawannya kufur nikmat. Sehingga dari kufur nikmat inilah wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Lihatlah ketika Nabi di dalam 3 hadis, itola'tu finnar fara'aitu aktsara ahlihan nisa, aku melihat di neraka rupanya penduduk yang banyaknya adalah wanita. Wa tala'tu fil jannah, aku melihat di surga rupanya penduduk yang paling banyak adalah al-masakin.
Kemudian ya orang-orang miskin, ada riwayat yang lain, aku diperlihatkan neraka, fara'aitu aktsar ahliha anisa wal agniya, wanita dan orang-orang kaya. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, pilar yang pertama adalah syukur dalam kita mengarungi kehidupan ini. Yang kedua, sehat jamaah. Al-afiyah. Setelah al-afiyah yaitu bertaubat dengan taubatan nasuha, itu pilar dalam kita mengarungi kehidupan dunia ini. Karena tidak ada orang yang sempurna. Sesempurnanya orang pasti dia terjatuh dalam dosa. Makanya apabila pemuda dia mengandalkan kemampuan dirinya sendiri, fa'awalu ma yajni alaihi ijtihadu, yang pertama kali yang membuat ia kecewa adalah karena kemampuan dirinya. Hadirin ingkang kula muliakan karena Allah, itu dikuatkan dari hadis Nabi, ya ayyuhan nas salullah al yakin, wahai manusia selalulah berdoa kepada Allah tentang keyakinan. Yakin itu artinya iman, al yakin, kemudian wal afiyah, setelah yakin dan alfiyah itu sehat. Karena tidak ada sesuatu pemberian yang lebih istimewa setelah iman yang kuat kecuali al-afiyah, kesehatan. Dan mintalah keduanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, doanya Nabi Sulaiman itu bedanya, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Nabi diajarkan di dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 19. Tadi Al-Ahqaf. An-Naml ayat 19 Allah mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Itu doanya Nabi Sulaiman ketika beliau mempunyai kekayaan dan kekuasaan. Beliau selalu meminta kepada Allah dengan kekayaan kekuasaannya yang diberikan Allah agar tetap menjadi hamba yang bersyukur, selalu menggunakan dalam amal soleh, dan beliau meminta agar dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Keyakinan orang yang beriman demikian jamaah. Imam Hasan Al-Basri sekali lagi, beliau tidak khawatir akan rezeki karena aku telah mengetahui bahwasanya rezekiku ini telah dijamin sehingga hatiku tentram. Ketika panjenengan bertanya kepada orang yang rakus, orang yang dia gila harta, pasti di dalam literasi ulama itu disebutkan apa yang menyebabkan engkau rakus, siapakah yang mengajarimu. Di sini disebutkan ia menjawab, karena aku ragu terhadap takdir. Orang ragu terhadap takdir itu bisa menyebabkan dia rakus dan bisa menyebabkan hidupnya tidak tenang. Sama yang kami muliakan karena Allah, itu doa di usia 40 tahun. Doa agar tidak terkena pikun, dan ini penting. Tidak ada jaminan jamaah kita terbebaskan dari sifatnya namanya pikun. Enggak tua enggak muda, terkadang wong sing isih nombe kula ya adine kula sama, terkadang kunci diluruk ora ketemu, kuncinya jadi cekel tangannya ya enggak ketemu. Lah itu terkadang seperti itu karena kakean pikiran, terkadang seperti itu. Apalagi orang yang sudah tua, tentunya pasti mungkin berbeda. Jangankan seperti itu jamaah, saya tahu teman masih muda dulu pas sekolah kecelakaan, pas pakai helm mengalami pendarahan, kepalanya dioperasi, dia berbeda ingatannya. Nah itulah kita harus berlindung dengan yang namanya kepikunan. Doa yang khususnya adalah wa'udzubika min an uradda ilal adzalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari umur kepikunan, dari penyakit pikun. Itu penting sekali karena tidak ada jaminan jamaah. Kita saksikan panjenengan tentunya juga sudah menyaksikan banyak di antara
di antara manusia mengalami pikun. Lah itu yes memang sudah ujian. Terkadang orang yang diberikan penyakit niku lebih bahagia daripada orang yang tidak terkena penyakit. Panjenengan harus yakin. Terkadang orang yang diberikan penyakit itu lebih bahagia daripada orang yang tidak diberikan penyakit. Ya wadul ahlul afiyah anna juludahum quridat bil maqaridi lima yarawnahum min sawabi ahlil bala. Nanti di akhirat ya wadul ahlul afiyah, orang yang sehat berkeinginan agar kulit-kulit mereka di dunia nanti dipotong bil maqarid dengan gunting-gunting. Kenapa kok mereka berkeinginan demikian? Lima yarawnahum, karena mereka melihat sawabu ahlil bala, besarnya pahalanya orang yang mendapatkan musibah. Nah, karena itu ini sebagai bekal. Kita tidak tahu semua. Nah, doa-doa ini perlunya kita dawamkan. Nah, doa agar kita bisa istiqomah dan husnul khotimah selanjutnya adalah Allahumma, monggo jamaah, inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Panjenengan udah hafal a'udzubika sing kudu diingat itu bukhli, itu artinya pengecut, terasa takut. Kemudian al-jubn, al-bukhli ini sifat kikir, mohon maaf, al-jubn itu sifat pengecut, kikir, pengecut. Kemudian sifat pikun, fitnah dunia dan azab kubur. Kenapa didahulukan sifat al-bukhl, kebakilan? Karena sumber dari kepengecutan, sumber mungkin sebagian sumber dari rasa kepikunan mungkin jamaah karena dia memiliki sifat bakhil. Sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat yang kaya raya jamaah, Allahumma qini syuha nafsi. Beliau berdoa, ya Allah, jauhkanlah aku dari sifat bakhil. Ketika beliau tawaf di Ka'bah, padahal beliau orang yang kaya raya. Dhahab ahlud duthur, diirikan oleh sahabat yang lain membawa ghanimah atau pahala sedekah yang sangat banyak. Sifat bakhil itulah yang menyebabkan sifat pengecut. Kemudian lah ini bisa jadi ada kaitannya ketika kita lihat keterangan para ulama. Kalau di sini adalah umum keterangan keutamaan doa. Doa ini diajarkan Rasulullah kepada umatnya untuk meminta perlindungan agar tidak pikun, yaitu keadaan di mana seorang kembali seperti anak-anak, sering lupa, keadaan tubuh menjadi lemah dan sulit dimengerti dan sedikit sadar. Itu jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari doa-doa yang ada ini hendaknya kita hafalkan. Khalid bin Walid, panglima perang jamaah, beliau nangis meninggal di atas dipannya. Dia udah ngerasa saya ini akan meninggal di atas kasur. Tidaklah sejengkal tubuhku ini kecuali terdapat sayatan pedang bekas perang. Tapi aku berlindung kepada Allah dari sifat pengecut. Artinya beliau meninggal di atas kasur ini bukan saya ini termasuk orang yang pengecut, orang yang tidak berani perang, tapi memang ditakdirkan sudah perang ingin mati syahid tapi tidak mati syahid, akhirnya meninggalnya di atas kasurnya. Nah, doa ini ketika kita pahami rupanya menyesuaikan dengan akhlak yang dimiliki Rasulullah. Mengapa doa kita tidak kunjung dikabulkan? Mungkin lantaran kita koreksi jamaah, lantaran mungkin kita kurang adanya korelasi antara amal dan doa yang kita ucapkan. Pingin doanya dikabulkan, dua anak penghafal Quran, tapi dirinya sendiri nggak balance. Anak ekon menghafal Quran, tapi dia sendiri nggak dekat dengan Quran. Itu bagaimana caranya agar anak dapat hafal Quran?
panjenengan nanti coba ningali namanya Ustadz Abdurrahim Syamsuri nggih. Lah niku orang Jogja. Dulu saya belajar tahsin kepada beliau. Orang tuanya luar biasa. Orang tuanya hafid Al-Qur'an, imam masjid. Anaknya di setiap subuh dibawa ke masjid, nih anak yang ngantuk disabet pakai sejadah. Umur 13 tahun hafal Al-Qur'an. Itu karena orang tuanya seperti itu, jamaah. Orang tuanya pendiam, di masjid itu nek enggak cekelani Al-Qur'an pasti cekelani majalah. Saya perhatikan. Orangnya itu introvert, pendiam. Nah itu anaknya luar biasa. Tapi Ustadz Abdurrahim Syamsuri itu Ustadz Abdurrahim Syamsuri anaknya, bapaknya namanya Syamsuri, anaknya Abdurrahim, itu diuji sekarang boten saged ningali, buta lantaran kecelakaan sama. Dari buta itu hafalannya luar biasa mungkin. Itulah ujian penghafal Quran, Allah berikan kebutaan, tapi dari situlah mungkin dosa-dosanya itu terkurangi ketimbang orang yang bisa melihat. Jamaah yang kami muliakan karena Allah, yang ketiga tadi sudah terkait doa di usia 40 tahun, doa agar tidak terkena pikun. Kemudian yang ketiga, doa agar baik di akhir amal. Doa agar baik di akhir amal. Yang ini, doa ini sering dibaca di beberapa musola. Kalau imamnya doanya panjang, itu sering dibaca jamaah. Allahumma ahsin aqibatana. Di kauman itu saya sering dengar doa ini. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyir dunya wa adabil akhirah. Ya Allah, perbaikilah urusan kami, perbaikilah di setiap akhir urusan kami, wa ajirna, dan selamatkanlah kami dari hinanya dunia atau dari kebinasaan di dunia ini dan azab di akhirat. Ini doa gampang, tinggal panjenengan mau bersungguh-sungguh mengamalkannya atau tidak. Ayo coba kita baca. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Udah hafal nggih? Udah hafal Pak Talab? Belum, nanti berarti perlu diulang-ulang. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, perbaikilah akhir urusan kami seluruhnya, selamatkanlah kami dari kebinasaan dunia dan dari azab di akhirat. Itu 3 doa memohon baik di akhir amal. Syukur-syukur nek panjenengan mau memotokopi ditempelkan di tempat yang biasa panjenengan sholat di rumah, itu insya Allah pasti akan mudah terhafal. Tapi ketika nggak ditempelkan itu kayak terasa barlen gitu, minggat katanya, doanya nanti hilang nih. Sama yang kami muliakan karena Allah, doa ini kita memohon agar selalu diberikan amal yang baik di akhir kehidupan. Amalan itu tergantung dengan amalan akhirnya. Ketika di akhir hayatnya senang melakukan kebaikan, hal ini termasuk tanda-tanda husnul khotimah. Ketika di akhir hayatnya tidak senang dengan kebaikan, maka asyabu, seorang pemuda itu dibiasakan di masa tuanya tergantung amalan yang biasa ia lakukan di masa mudanya. Doa itu coba kita tadabburi. Ya Allah, perbaikilah keadaan urusan kami, seperti wal aqibatu lil muttaqin, akibat yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Wala udwana illa 'alal zalimin, tidak ada permusuhan kecuali bagi orang yang zalim. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus berdoa? Ya Allah, perbaikilah aqibatana fil umuri kulliha.
Ya Allah, perbaikilah akibatana fil umuri kulliha. Karena jamaah, hanya orang yang berimanlah yang ia selalu menyandarkan ketawakalannya kepada Allah. Berarti kembali lagi seperti yang kita tadi sebutkan, semakin tinggi ilmu seorang itu semakin tawadhu. Semakin tinggi ilmu seorang itu semakin tawadhu, sehingga dia menyandarkan kepada Allah. Fil umuri kulliha, minta diperbaiki segala urusannya, diperbagus segala urusannya. Berarti tertuju pandangan dia beramal itu karena Allah ikhlas. Salah satu layagil, 3 amalan yang tidak pernah menjadikan seorang yang beriman kecewa atau menjadi rusak, irit, diantaranya al-ikhlas fil amal, ikhlas dalam beramal. Sehingga ketika kita ikhlas dalam beramal, tandanya adalah min alamatil mukhlis, diantaranya tanda orang yang ikhlas adalah ketika dia diingatkan itu dia lam yatasakhat wa lam yataharrik. Dia ini tidak marah, diingatkan dengan penuh kesopanan. Diingatkan dia tidak marah dan dia malah justru mengucapkan semoga Allah memberikan hidayah kepada engkau. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik teman adalah ketika panjenengan melihatnya, panjenengan ingat akan akhirat. Bagaimana orang ketika melihat temannya ingat akhirat? Karena dia orang yang baik, dia selalu menyandarkan urusannya kepada Allah. Perkataannya ketika diucapkan dia ingin kembali mendengarkannya. Itulah orang-orang yang akan dibebaskan ketika ahsin akibatana, diperbaiki urusannya seluruhnya, maka dia pasti akan diselamatkan dari kebinasaan di akhirat dan dari kebinasaan dunia juga. Akhiratnya selamat, dunianya selamat. Kemudian doa agar husnul khotimah. Ini ada doa agar diberikan husnul khotimah, dan doanya masyhur jamaah. Sekedap. Doanya ini terkenal seperti yang disebutkan riwayat An-Nasa'i, sehingga doa ini saya baca-baca itu tidak ada yang istilahnya kayak sedikit nyeleneh atau yang kita jarang dengar. Ini doa-doanya ma'thur, insyaallah ada riwayatnya. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa ja'al khaira ayyami yaum alqa. Nek panjenengan meskipun doa ini kan di stiker-stiker ini banyak, nek panjenengan beli doa-doa yang seperti ini ada. Tapi nek panjenengan tidak serius betul-betul mendengarkannya atau betul-betul mau membaca dan mentadaburinya, itu doa yang seperti ini terkadang hanya terlewatkan begitu saja. Ada seorang yang minta doa agar dia disembuhkan dari stroke. Dia berdoa terus dengan penuh keyakinan. Padahal itu doanya kurang ma'thur jamaah. Allahumma inni a'udzubika min rihil ahmar wa dawail akbat wa damil aswad. Itu doa agar dihindarkan dari stroke. Itu doanya enggak maksur, tapi alhamdulillah sembuh jamaah. Saya yang memberikan doa itu juga alhamdulillah. Saya enggak ditanya, karena ditanyanya minta doanya Ustaz agar diberikan kesembuhan dari penyakit stroke. Saya kasih doa itu saya berikan, dihafalkan, dibaca terus, sembuh datangi saya senang. Kalau ditanya ini ma'thur diriwayatkan dari mana, saya wallahu a'lam. Karena saya dapati di beberapa buku ada memang doa yang hanya disusun oleh beberapa ulama tanpa ada riwayat seperti ini. Alhamdulillah, dengan mungkin dia berbaik sangkanya kepada Allah, betul-betul penuh dengan pengharapan sembuh. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, itu coba kita baca Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu
waj'al khaira ayyami yauma alqaka. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku di usia akhirku, akhirahu, wa khaira amali. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amalku pada akhir amalnya. Kemudian waj'al khaira ayyami, dan jadikanlah sebaik-baik hariku di mana hari ketika aku bertemu dengan Engkau. Sebaik-baik umur akhirnya, sebaik amal khawatimaha akhirnya pula, dan sebaik-baik hari adalah di mana hari ketika kita bertemu kepada Allah. Doa ini dibaca agar dimudahkan untuk selalu beramal kebaikan dalam kehidupan sampai akhir hayat, karena amal itu sangat tergantung pada akhirnya. Sama yang kami muliakan karena Allah, di dalam kitab ini kan wonten beberapa panduan dalam beramal. Di antaranya usia senja ini memang usia yang betul-betul kita diperintahkan untuk memperbanyak berdoa. Sama yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ini azan dulu ya. Sebentar Pak nggih. Nggih. Monggo. Allah Akbar, Allah.